Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Marsudi Rahmat, guru SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bidang studi fisika akan memaparkan materi kelas 11 fase F dengan materi momen inersia. Anak sekalian, akan saya bahas tiga pokok materi dalam momen inersia, yaitu yang pertama adalah momen inersia partikel, yang kedua momen inersia benda tegar, dan yang ketiga momen inersia sumbu sejajar. Untuk yang pertama, makna daripada inersia dan momen inersia adalah sebagai berikut. Inersia adalah kecenderungan benda dalam mempertahankan posisinya. Kita pernah bahas ini dalam hukum 1 Newton, dalam hukum kelembaman, bahwa setiap benda jika sedang diam akan mempertahankan posisinya diam. Namun apabila benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut akan mempertahankan posisinya, akan terus bergerak. Nah, adapun momen inersia itu adalah kecenderungan benda dalam mempertahankan posisi gerak rotasinya. Artinya apabila benda tersebut sedang diam, tidak berotasi, maka cenderung benda tersebut mempertahankan posisi diam, tidak berotasi. Dan begitu sebaliknya, apabila benda tersebut sedang berotasi, maka kecenderungan benda tersebut akan selalu mempertahankan posisi rotasinya. Nah, di dalam momen inersia ini, kita akan bahas yang pertama adalah momen inersia partikel. Momen inersia dari benda-benda yang kecil, cara mengukur atau menentukan besarnya momen inersia tersebut adalah dengan menjumlahkannya dengan cara skalar, jadi tidak menggunakan vektor, artinya tidak kita perlukan arah putarnya. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya momen inersia partikel adalah massa partikel tersebut dan kuadrat jarak masing-masing partikel dari poros putar, di mana persamaan matematisnya adalah I sama dengan, atau momen inersia sama dengan sigma, atau jumlah massa dikali kuadrat jarak. Sebagai contoh, kita lihat di sini, katakanlah ada 3 benda partikel A, B, dan C, di mana partikel A dan partikel B ini memiliki massa yang sama 2 kg. Partikel A berada pada sumbu X, sedangkan partikel B dan C berada pada sumbu Y. Partikel C di sini agak besar massanya, yaitu 2 kali massa partikel A, tetapi jaraknya adalah R dari porosnya, dari pusat sumbu. Sedangkan untuk partikel B adalah 2R. Nah, apabila ketika partikel ini berputar terhadap sumbu X, maka untuk partikel A ini tidak memiliki atau bernilai 0 momen inersia partikelnya. Karena partikel A ini berputar pada porosnya sendiri, berputar pada sumbu X. Sementara untuk partikel B dan C, ini keduanya memiliki nilai momen inersia sebagai berikut, yaitu massa benda B dikali jarak benda B terhadap sumbu X, ya, yaitu 2R. Kalau kita masukkan, massa benda B adalah 2 kg, kemudian jaraknya dari sumbu X, massa B adalah 2R, kemudian untuk yang benda C-nya, ya, massa C-nya adalah 2, ya, kali 2 atau 4 kg, dan jaraknya adalah R. Sehingga kita hitung bahwa momen inersia partikel ketiga partikel tersebut adalah dijumlahkan menjadi 0. Yang pertama adalah untuk massa partikel A, inersianya 0, ditambah inersia partikel B adalah 4R kuadrat, dan momen inersia partikel C adalah 4R kuadrat, sehingga totalnya adalah menjadi 8R kuadrat. Dengan R adalah 1 meter, maka kita peroleh momen inersia sistem adalah 8 kg meter persegi.
Nah, selanjutnya untuk momen inersia benda tegar. Benda tegar itu apa sih? Benda tegar itu benda yang tidak mudah berubah bentuk saat dikenai gaya luar. Kemudian faktor-faktor momen inersia untuk benda tegar itu apa saja? Yang kita kenal apabila benda tegar ini berotasi mengitari sumbunya, maka kita sebut sebagai momen inersia pusat massa. Tiga faktornya itu pertama bentuk bendanya, kemudian massa masing-masing benda tersebut, dan kuadrat jarak benda tersebut terhadap poros putarnya. Sebagai contoh, berapa momen inersia pusat massa untuk bola pejal ini? Nah, dengan persamaan bahwa momen inersia pusat massa adalah bentuk benda tegar dikalikan dengan massa benda tegar dan dikalikan poros putar kuadrat, ya, maka sudah ada di tabelnya untuk bola pejal, yaitu 2/5 dikali massa bola pejal tersebut dikali jarak dari poros putarnya. Nah, adapun macam-macam benda tegar yang lain, ini sudah kalian catat di buku catatan kalian. Ini silakan dilihat, dan ini adalah sudah dituliskan oleh para ahli, jadi kita tidak usah menyusun di sini. Yaitu ada plat, ada silinder, ya, ada silinder pejal, ada bola bola apa namanya bola pejal, ada bola berongga. Ini kalau diputar pada sumbunya dan diputar pada ujungnya, ini masing-masing memiliki nilai momen inersia yang berbeda-beda. Silakan dilihat contohnya saja, ini adalah silinder yang diputar pada porosnya di tengah, maka dia memiliki momen inersia 1/12 dikali massa silinder tersebut dikali dengan panjang silinder ini atau L pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian apabila yang benda tegar tersebut, ya, apabila poros putarnya digeser ke ujungnya, ya, ini disebutnya sebagai momen inersia teorema sumbu sejajar. Maka muncullah inersia baru, yaitu sebesar inersia pusat massa yang diputar pada porosnya ditambah dengan massa dari batang tersebut dan dikalikan dengan jarak pusat massa ke sumbu yang baru pangkat 2. Nah, jadi sebagai contoh seperti ini, tadi kita mengetahui bahwa silinder batang itu memiliki IPM atau inersia pusat massa 1/12 kali M kali L pangkat 2. Nah, apabila poros putarnya ini digeser ke sini, ke pinggirnya, maka artinya kita memiliki poros putar yaitu setengah L sekarang, D-nya itu. Sehingga kita masukkan ke persamaan IPM plus M kali D pangkat 2, maka kita ganti D-nya dengan setengah L, maka kita perolehlah bahwa inersia yang baru itu adalah sepertiga ML pangkat 2, yang awalnya adalah 1/12, ini sama seperti yang ada di tabel. Kemudian contoh yang lain, apabila misalkan ada bola berongga yang sedang berputar pada porosnya itu memiliki IPM adalah 2/3 MR kuadrat, di mana M adalah massa bola dan R adalah jari-jari porosnya. Nah, apabila poros sumbu putarnya dipindahkan ke tepi bola tersebut, maka kita tinggal ganti bahwa nilai D-nya atau sumbu sejajarnya itu adalah sejauh ya perpindahannya dari pusatnya, yaitu R. Sehingga kita perolehlah persamaan inersia yang baru adalah inersia pusat massa IPM ditambah massa bola dikalikan dengan D, yaitu kita ganti dengan R pangkat 2. Nah, kalau kita masukkan semua angka-angka ini, ya, dengan bola bermassa 3 kg dan jari-jari adalah 0,1 meter, maka inersia barunya adalah 0,05 kg meter pangkat 2. Demikian materi momen inersia dan teorema sumbu sejajar ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk menghadapi PAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.